warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassiril amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu kembali. Tiada lain, pertemuan ini adalah berkat, rahmat, nikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita syukuri, mari kita senantiasa berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bersyukur inilah orang-orang yang ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti di dalam firman-Nya, la in syakartum lazidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sholawat dan salam senantiasa kita tujukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhir, Rasul yang kita cintai, dan sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah, mari sholawat dan salam senantiasa kita gemakan di dalam diri kita. Begitu pula apa yang ada dan makna sholawat itu juga senantiasa kita senandungkan di dalam kehidupan kita. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya sampaikan apa yang ada pada kesempatan ini, saya berpesan kepada hadirin semua, mari kita jaga kesehatan kita jaga imun kita jaga keimanan kita, sehingga semoga puasa yang kita lakukan detik ini dan amal ibadah yang kita lakukan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali, akan saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Yang artinya kurang lebih telah ku sempurnakan bagimu wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam. Begitu pula telah kucukupkan juga ini untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir adalah waraditu lakumul islam madinah, dan telah kucukupkan dan telah kuridhoi Islam sebagai agama yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang saya hormati, begitu pula di dalam firman Allah yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ajaran Islam. Kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala ini, tentu bagi manusia pada era sekarang ini adalah era pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Islam sebagai agama yang harus dipegang di dalam hidup ini. Kita harus menyadari Islam adalah agama yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan sebutkan pula di dalam firman yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, nanti termasuk di akhirat orang-orang yang merugi. Kalau kita lihat dan kita semak di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, tentu adalah Islam merupakan agama yang harus kita miliki di dalam hidup ini. Tentu agama Islam adalah agama yang harus kita pegang sampai kita nanti
itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tentu untuk mewujudkan Islam, teladan kita adalah yang kita ikuti ajarannya adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itulah sebagai Rasul yang menerjemahkan ajaran-ajaran Islam, sehingga bagi kita sungguh kalau kita tidak mengikut dan mencontoh Rasulullah Muhammad SAW tentunya adalah mustahil. Apa yang kita lakukan ini adalah tentu kita mengikuti contoh Rasulullah Muhammad SAW yang disebutkan di dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah Muhammad SAW itu adalah terdapat teladan yang baik. Tentunya teladan itu tidak hanya mencakup dalam kehidupan kita, apalagi pada bulan-bulan ini adalah bulan puasa. Kita tentu mencontoh Rasulullah puasa kita. Rasulullah berpuasa mulai terbit matahari sampai tenggelam, maka kita mencontoh puasa Rasulullah, yaitu seperti yang kita lakukan ini, yaitu mulai terbit matahari sampai tenggelam matahari. Itu contoh yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW. Begitu pula Rasulullah di bulan ini, di bulan Ramadan, malam hari dia melakukan sholat sunnah. Maka Rasulullah melakukan itu, kita juga mencontoh Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Kalau siang hari kita berpuasa, kalau malam hari kita melakukan sholat-sholat sunnah, ada sholat tarawih, ada sholat witir, mungkin sholat-sholat yang lain, sholat hajat, tahajud, dan lain-lain. Ini adalah merupakan amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Begitu pula di dalam puasa ini, Rasulullah mencontohkan bagaimana dalam bersikap dan bergaul, baik bergaul dengan teman kita, bergaul dengan keluarga kita, dan bergaul dengan masyarakat. Karena itu Rasulullah memberi contoh cara bergaul yang baik, yaitu jangan sampai kita menyakiti hati, jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang itu menyakiti hati. Ini salah satunya, yaitu contoh ketika bergaul. Maka Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, orang yang bisa menjaga lisannya inilah dengan bisa berkata baik, maka makna apa yang disampaikan itu sama dengan nilainya sedekah. Qaulu ma'rufun wa maghfiratun khairun min sedekah. Maka maknanya kata-kata yang baik yang keluar akan bermakna seperti sedekah. Oleh karena itu para hadirin yang berbahagia, Rasulullah juga memberi contoh yang lain. Di dalam berdagang, Rasulullah memberi contoh dengan kejujuran. Begitu pula Rasulullah beri contoh dalam bergaul dalam kehidupan rumah tangga. Rasulullah selalu sayang dengan keluarganya. Ini adalah contoh-contoh yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Dan bagi orang-orang yang bisa mencontoh Rasulullah Muhammad SAW, maka akan mendapatkan satu imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama, yarjullah, mereka akan kembali kepada Allah dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula orang yang selalu menteladani contoh dan mengikuti Rasulullah SAW ini, maka dia akan tuhibunallah, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang dicintai oleh Allah dengan mengikuti Rasulullah Muhammad SAW inilah dia akan diberikan Allah pula wa yaghfir lakum dzunubakum, maka akan diampuni dosa-dosanya. Sungguh kalau kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka kita akan diampuni dosa kita. Dan orang yang diampuni dosanya berarti orang itu akan kembali dalam keadaan fitrah suci, sehingga seperti ketika dia baru lahir, itulah dalam keadaan fitrah, karena dosa-dosanya tidak dan belum memiliki dosa. Begitu pula ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dosa-dosa kita diampuni oleh Allah,
begitu pula dosa dengan sama manusia diampuni, kita akan kembali dalam keadaan suci, dan akhirnya insya Allah kita ketika dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Artinya apa? Dia nanti akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hidup kita menjadi manusia yang senantiasa bisa mencontoh dan menteladani Rasulullah Muhammad SAW, sehingga hidup kita betul-betul mendapatkan bimbingan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.